Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku kedatangan tamu jauh-jauh dari Seto. Seto, Seto Seto, ya, Seto. ya dari Seto jauh-jauh. Ini salah satu kawannya dari kawan. Kawan Iya, dari kawan, kawan ya, dari kawan. Ya, betul. punya banyak cerita tentang kehidupan di Jepang, susah senang di Jepang. Ya, beliau ini bidangnya hobi ya, Tobi, Tobi. bidangnya hobi. Banyaklah keluh kesah dari kerjaannya dari Tobi Isyo. Ya, dengan ini dengan Mas siapa Fauzi ya? Fauzi, Fauzi. Fauzi. Sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. tegang Mas Fauzi ini sebelumnya itu udah berapa lama? Udah berapa lama terhitung dari awal berangkat sampai hari ini kurang lebih 1,5 tahun berjalan. 1 tahun setengah. 1,5 tahun berjalan. Sebelumnya kenapa sih memutuskan untuk kerja di Jepang? Kalau memutuskan awal itu lebih tepatnya bisa dikatakan bukan memutuskan, tapi harapan terakhir. Harapan terakhir Harapan terakhir satu-satunya bisa ke Jepang adalah dengan jalur magang. jalur magang. Kenapa nggak apa kerja di daerah Mas Fauzi? Itu kan banyak industri-industri. Ya, Kenapa malah memilih untuk merantau ke Jepang? sebetulnya keinginan ke Jepang tuh udah lama, mulai dari tahun 2018. Kebetulan 2018 itu kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA. Karena waktu itu ada senior kakak kelas yang bisa berangkat ke Jepang, tetapi jalurnya itu melalui Nihongo Gakko. Nihongo Gakko. Nihongo Gakko. Dan kebetulan waktu itu dia berangkat, wah berarti bisa dong aku juga. Dan waktu itu dijelaskan tentang biayanya, kemudian nanti step-stepnya gimana ke Jepang. Dan waktu itu yang harus dipersiapkan ya belajar, karena kan masih kelas 1 SMA waktu itu. Jadi belajar, siapin apalagi siapin untuk JLPT-nya kalau bisa, JLPT. Nanti ketika kelas 3 SMA, sebelum kelulusan dan sebelum ujian nasional, dan kebetulan saya angkatan corona 2020 itu kelas 3 SMA, itu bakal dibantu buat ngurus semua oleh sekolah. Dan pada waktu itu kebetulan corona, akhirnya nggak ada ujian 2020 tuh, Nggak ada ujian. nggak ada ujian nasional, dan nggak ada wisuda. Dan waktu itu kalau nggak salah dari eh, Jepangnya sendiri itu benar-benar ketat untuk masalah keluar masuknya orang asing. Apalagi waktu itu ada yang namanya pembatasan, kemudian larangan untuk warga asing masukin negara Jepang karena Hmm, ketatnya apa namanya ketatnya untuk regulasi tentang coronavirus waktu itu, akhirnya batal. Singkat cerita batal. Dan yang kedua juga gara-gara biaya. karena biaya. Karena biaya waktu itu. Karena ke Jepang ini kan bisa dikatakan nggak murah. Waktu itu kebetulan kakak kakak tingkat senior saya itu bisa berangkat Nihongo Gakko, dia itu habis sekitar 40 Itu 40 untuk biaya kehidupan atau sampai terbang? untuk biaya masuk Nihongo Gakko dan biaya bisa dikatakan SPP lah ya, selama 1 tahun. Itu. Ya, dan untuk biaya seperti tiketing, kemudian pengurusan visa, itu di luar dari 40 itu tadi. Dan ya bisa dikatakan kakak tingkat senior orang yang berada lah, dari orang Ya, tua yang berada, jadi dia bisa berangkat. Dan waktu di sayanya mungkin belum kebagian rezeki di situ, akhirnya mau nggak mau harus mengubur mengubur dari mengubur harapan buat pengen ke Jepangnya, dikubur 2020 lulus. Ya singkat ceritanya itu dikubur.
Kemudian 2020 sampai 2021 setelah lulus itu nggak kuliah, masih belum kuliah. Sempat kerja di ini? Kalau sempet kerja di PT sama sekali nggak ada, cuman pernah berkecimpung di dunia thrifting. Oh, dunia thrifting. Jadi 2020 sampai 2021 itu nggak kuliah, menggeluti di bidang thrifting itu tadi. Akhirnya 2022, udahlah ini Jepang kubur aja lah. Kayaknya udah Itu nggak. udah sampai mana dunia thriftingnya? Udah punya alat-alat sendiri atau? Alhamdulillah juga udah pernah ikut event, kita juga ada Instagramnya waktu itu. Waktu Mungkin itu. sampai sekarang juga masih ada, cuman sudah nggak beroperasi, Udah nggak berjalan udah ya? nggak berjalan. Kebetulan memang hobinya di dunia thrifting waktu itu, akhirnya memutuskan kayaknya ini udah jadi pengobat rasa sakit hati untuk mengubur harapan ke Jepangnya. Akhirnya mau nggak mau 2022 memutuskan untuk masuk kuliah. Masuk kuliah. Kebetulan waktu itu masuk di jurusan teknik mesin. Wow, berarti kalau dulu kuliah di teknik mesin bisa sama mungkin. Bisa jadi. Mungkin. Mungkin. Akhirnya masuk di teknik mesin salah satu universitas swasta di Jawa Timur. Kemudian nggak ada pikiran sama sekali buat ke Jepang. Terus bagaimana tuh? Nah, titik mulanya di sini. Akhirnya drifting mulai lancar, kemudian kuliah sudah masuk. Karena saking lancarnya drift ini tadi, akhirnya kuliah udah keteteran. Absen nggak pernah, masuk nggak pernah, tugas nggak pernah ngerjain. Sampai akhirnya tuh di kampus tuh nggak punya temen. Karena sibuk ini? Iya, karena sibuk. Dan temen-temenku ini cuman pacarku sendiri. Karena nggak punya teman sama sekali. Di kampus tuh nggak punya teman sama sekali. Akhirnya karena saking fokusnya di dunia thrift itu, akhirnya ada satu kata-kata dari pacar yang buat sedikit ngeblank. Mau sampai kapan kayak gini terus? Oke, kamu jualan. Kita nggak bisa ngomong kalau jualanmu itu cuma kecil. Itu juga sebuah proses. Cuman mau dibawa kemana ini bisnismu? Masa depannya mau dibawa kemana? Akhirnya di situ sedikit ngeblank, ke-trigger. Bener-bener ke-trigger waktu itu. Dan akhirnya, oh iya ya, aku bakalan sampai kapan terus kayak gini. Dan akhirnya ya mungkin yang lalu ya sudah berlalu. Cuman akhirnya hal yang sudah berlalu kan bisa dijadikan pelajaran buat sekarang kan. Akhirnya drift lancar. Ya biasa waktu itu terlalu senang dan terbawa euforia. Akhirnya main terus ngabis-ngabisin duit. Dan akhirnya uang modal, uang semua dari drifting tuh nggak tahu kemana. Berarti itu kesalahan pribadi ya. Jadi sistem pribadi yang akhirnya rusak. Akhirnya kemudian sampai ada di titik dari pacar itu ngomong di tahun 2022 akhir. Ya sudahlah, kamu tentukan jalanmu sendiri mau kayak gimana. Kalau misalnya sudah tahu gimana nanti kamu pengennya, bilang ke aku, nanti kita putusin bersama gimana nanti kita berdua ke depannya. Nah, akhirnya di 2023 awal aku ngomong, kayaknya aku bisa ke Jepang. Nah, itu 2020 keinginanmu yang sudah kamu kubur. Kok tiba-tiba sekarang kamu gali lagi? Itu kan sebuah hal yang aneh akhirnya. Kamu ngomong sudah ikhlas, kamu mengkubur harapanmu. Kenapa kok kamu tiba-tiba ngomong pengen ke Jepang? Ya soalnya aku lihat di Instagram ada bisa ke Jepang namanya magang. Terus kamu mau gimana? Kamu kan udah nggak ada modal, nggak ada pegangan, nggak menutup mata. Semua kan butuh uang. Udah aku bisa, aku buktiin kalau misalnya aku bisa ke Jepang, kasih aku waktu. Dan akhirnya waktu itu diinfo sama temen. Dia kebetulan Nihongo Gakko.
Tapi bukan senior, teman satu angkatan, sama-sama satu SMA. Dia nyonggok aku di Gunma. Di Gunma. Di Gunma tahun 2023 bulan Februari itu diinfo, kamu kalau mau ke Jepang bisa ada yang namanya program magang. Terus biayanya gimana? Nggak punya uang, jujur-jujuran aja. Aku cuma punya motor. Hmm. Dan waktu itu motornya Vario 160 yang Terus pakai remote. yang pakai remote. Ya, itu satu-satunya hasil yang bisa didapetin dari drifting selama kurang lebih 3 tahun itu. Berarti wujudnya di motor itu Ya, ya. cuman itu terakhir sisa Heeh. yang berwujud lah. Terus pengen berangkat dijual apa gimana? Nah, itu akhirnya Hmm. aku ngomong kan, gimana aku cuma punya motor. Ya udah, apa kamu siapin uang 10 juta. Ya udah, akhirnya mau nggak mau motornya tak jual. Motornya tak jual, terus tak buat pegangan ini tadi. Pokoknya itu laku sekitar 18 kalau 7 kalau nggak 17 kalau nggak salah. Tak buat pegangan, akhirnya dikasih info lah, ini aku ada di Kediri, ini yang berangkatkan aku dulu. Dia yang daftarin aku bisa nyonggok aku. Dia juga bisa daftarin kamu buat ke magang. Cuman ini sedikit apa ya, problematik, makanya nggak bisa tak sebutin namanya. Tapi dia ada di Jawa Timur. Intinya ada di Jawa Timur, salah satu kota di Jawa Timur. Akhirnya aku berangkatlah ke situ. Aku ngomong, aku jelas, aku pengen ke Jepang, tapi aku nggak punya uang. Waktu itu aku ngomong seperti itu. Ya udah, kamu gimana konsepmu? Mau di bidang apa? Aku ngomong terserah. Pokoknya aku bisa ke Jepang. Yang penting berangkat ke Yang Jepang. penting berangkat. Ya kalau orang waras sih dibilang berarti kamu gila. Iya. Soalnya kamu nggak tahu mau apa, nggak tahu passionmu di mana, tiba-tiba pengen ke Jepang, pokoknya cepet berangkat. Tapi karena ada kata-kata dan kejadian yang membuat ke-trigger, akhirnya ibaratnya udah gelap lah. Pokoknya ke Jepang dulu lah. Udah ke Jepang dulu. Akhirnya bisa dikatakan orang ini tadi itu dia ex magang juga. Dia ex magang Jepang. Yang punya itunya. Bisa disebut tadi dia itu ex magang. Ya ex magang, kemudian tapi nggak bisa dibilang juga, soalnya waktu itu tuh belajarnya bukan di instansi pendidikan, bukan. Kayak ibaratnya bisa kita omongin kayak misal di ruko. Itu di rumah atau di rumah pribadi. Berarti itu belum ya? Belum. Jadi ibaratnya tuh dia ya karena kan kita buta arah, Iya. buta informasi. Benar, Yang penting oh orang ini bisa memberangkatin aku. Berarti kan yang bisa kita lakuin percaya sama dia, dikasih instruksi apa kita lakuin. Akhirnya belajar kurang lebih waktu itu 3 bulan. Mulai Februari lah. Februari kita mundur sedikit, Februari akhirnya memutuskan buat cuti dari kuliah tadi. Itu udah semester berapa itu? Semester 3. 3 cuti. Semester 3 cuti. Awalnya itu cuti semester, bukan cuti selamanya. Karena kan nggak tahu kan gimana nanti hasilnya ketika ngurus tentang percepangan ini. Tapi untuk waktu itu memutuskan udah cuti dulu. Akhirnya cuti selama 1 semester. Kemudian di bulan Februari itu langsung masuk ke tadi. Belajar kurang lebih 3 bulan. Nah, karena benar-benar buta tentang apa itu kemudian masuk itu selama 3 bulan. Karena kita nggak tahu apa itu konsep magang, yang kita tahu berarti kita bisa ke Jepang meskipun keterbatasan dana, dan kita niatnya untuk bekerja bukan untuk kuliah, yang kita tahu itu. Jadi akhirnya belajar kurang lebih 3 bulan. Hal janggalnya dimulai dari situ. Jadi dibilang dia punya kenalan yang namanya dia ada orang dalam. Jadi harus bayar sekian. Awal itu pas mau ke Iya, betul. Jadi
Oh ya, sebelumnya tuh waktu masuk juga bayar. Itu berapa itu? Untuk masuk waktu itu bayar 10 10. juta. Cuman karena waktu itu mikirnya kalau 10 juta aku bayar semua, otomatis uang peganganku sisa 8. Mm-mm. Karena hasil jual motor yang tadi, kayaknya aku kasih separuh aja. Maaf, aku nggak ada uang. Kalau misalnya aku ngasih 5 ini gimana? Akhirnya bisa. Bisa. Akhirnya bisa. Singkat cerita, belajar kurang lebih hampir 3 bulan. Sebelum di bulan ketiga itu ngomong si pemilik tadi, nanti kamu akan diklat kurang lebih 6 bulan sebelum keberangkatan. Akhirnya happy. Tapi dibilang juga ada uang yang harus disiapkan. Soalnya ini nggak murni dari usahamu. Ini Mm-mm. ada bantuan dari orang dalam. Bilangnya gitu. Mm-mm. Cuman waktu itu karena kembali lagi kita nggak tahu. Nggak tahu Bener ya. atau enggaknya nggak tahu. Pokoknya aku dibantu buat proses ke Jepang. Ya udah akhirnya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 juta. Itu pas diklat itu udah interview atau belum? Atau Jadi 2,5 juta ini untuk meloloskan tes psikotes dan IQ via online. Jadi ini peserta dari luar yang mau masuk SO ini diwajibkan untuk tes psikotes dan IQ secara online. Nah, yang dikatakan oleh si pihak pemilik tadi dibantu untuk lulus psikotes dan IQ biar bisa masuk. biar bisa masuk. Nah, Katanya seperti itu. katanya seperti itu. Akhirnya dibayarlah. Kemudian tes via online, tatap muka juga. Jadi mengerjakan soalnya itu via aplikasi yang sudah disiapkan oleh LPKSO-nya. Dan itu waktu itu aku melakukannya di tempat LPK penyangga. Oh, Jadi masih dalam pengawasan si LPK penyangga ini tadi. Kemudian selisih 1 minggu dinyatakan lolos. Jadi IQ minimum tuh sekitar berapa ya? Terus sekian lah. Intinya aku lebih 20 poin dari IQ yang ditentukan. Oh, lulus. Kemudian ya udah kamu bisa masuk ke ini keberangkatanmu bulan Mei tanggal 14. itu langsung ditentukan sama dia keberangkatan tanggal sekian. Itu Padahal dari dari ada sudah interview belum sama pihak Jepang? Kok Belum. bisa mengatakan seperti itu? Ya, karena waktu itu nggak tahu ya Mm-mm. apa itu interview user. Ke Jepang itu apa namanya berarti interview sama perusahaan Jepangnya langsung. Terus kemudian ada yang namanya COE. Iya, Itu buta semua. itu buta semua. Bener-bener nggak tahu. Intinya orang ini bisa memberangkatkan aku. Kenapa itu yang aku percaya? Temanku sudah dari Jepang. Dia nyungguk aku karena bantuan tadi. Dan karena waktu itu minimnya info, ya akhirnya percaya, oh aku berarti bakal berangkat di tanggal sekian. sekian di Jawa Barat. Kotanya nggak bisa aku sebutin, di Jawa Barat. Mm-mm. Di Jawa Barat, aku diklat 6 bulan. Berarti setelah 6 bulan aku akan berangkat. Yang aku tanamin di dalam kepala itu. Itu biaya dari mana? Biaya makan untuk di sana. Nah, biaya makan akhirnya sisa yang tadi itu, yang 8 juta itu. ya 8 juta itu cukup nggak cukup berarti buat hidup selama di Jawa Barat itu tadi. Berarti karena minimnya informasi ya. Betul. Nah, jadi buat kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jepang, sebenarnya itu banyak cara-cara untuk berangkat ke Jepang. Tapi banyak juga cara-cara yang nakal. Betul, betul. Jadi sebaiknya ya sebelum berangkat ke Jepang itu cari informasi yang valid dulu. Betul. Apakah tersebut atau tidak, itu baiknya dicari informasi dulu. Kalaupun tersebut belum tapi kita sudah mengetahuinya ya, berarti kan kita merasa tidak tertipu, ya kan? Kita udah mengambil keputusan kita ingin belajar di
tersebut walaupun bayar kan kita nggak tertipu ya. Iya. Tapi kan kalau kita udah masuk ke tersebut nggak taunya dia belum ya kan, itu agak rasanya seperti tertipu ya. Betul. Baiknya dicari-cari informasi yang valid dulu ya. Jangan sampai nanti menyesal karena untuk berangkat ke Jepang ya, itu sebenarnya ada yang mengeluarkan biaya dan ada juga yang tidak sama sekali mengeluarkan biaya. Betul sekali. Karena dulu waktu saya pengalaman ya, itu saya benar-benar untuk mengeluarkan biaya berangkat ke Jepang itu hanya untuk ketika buat MCU. MCU, medical MCU check-up. aja gitu. Jadi untuk tes semuanya itu sudah ditanggung sama pihak LPK tersebut. Betul. Tetapi dengan alasan ketika kita sudah interview, kita tidak mundur. Kalau kita sudah mundur, itu ada perjanjian kita kena denda sekian gitu. Nah, setelah kita berangkat ke Jepang, kalau dulu saya itu setelah berangkat ke Jepang karena ada program dana talang. Jadi sudah sampai di Jepang baru kita lunasi gitu dana tersebut. Kalau dulu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 Waktu itu. Tapi karena sekarang kan banyak program-program yang baik dan tidak baik, ya itu harus lebih berhati-hati. Terus gimana lagi tuh? Dan akhirnya berangkatlah pada tanggal 12 Mei 2023 sampai hafal. 12 Mei 2023 dari tempat saya di Jawa Timur, Surabaya, ke Jawa Barat ini tadi. Berarti sebelum berangkat itu sudah sempat interview sama pihak perusahaan Jepang kan? Belum. Itu belum? Belum. Belum? Belum. Terus ke Jepang itu bidang apa tidak tahu? Nah, waktu itu dikatakan namanya bidang kaigo Bidang. oleh pihak dan dikatakannya kaigo itu adalah bidang untuk merawat lansia. Ya, waktu itu. Terus sempat ada curiganya itu, loh kan aku juga nggak ada bidang tentang kesehatan. Apa bisa? Bisa karena Jepang ini butuh tenaga kerja. Dan akhirnya ya aku iyain aja. Aku iyain aja. Akhirnya berangkatlah ke Jawa Barat sampai waktu itu tanggal 14 Mei. Ya, 14 Mei. Kemudian masuklah di situ. Yang notabene semua orang Jawa Barat semua. Itu. Aku satu-satunya orang Jawa Timur di situ. Dan aku sempat mikir, ini beneran kah? Aku karena masuk di sebuah ruko, memang tertulis di situ namanya itu di Jawa Barat. Dan memang muridnya banyak. Waktu itu ada sekitar 87. Ya, 87. Akhirnya aku berpikir bahwa aku udah terlanjur jauh di sini, udah sampai sini. Iya. Mau nggak mau lakuin atau nggak lakuin sama sekali. Ya udah, akhirnya besoknya langsung ditemukan sama direktur yang punya. Terus selamat datang, terima kasih sudah memilih kami sebagai sarana buat membantu teman-teman semua buat berangkat ke Jepang dan yang lain-lain. Dikatakan bahwa langsung saja. Jadi nanti kalian di sini bakal ada yang namanya interview user. Dan di situ aku langsung kaget. Loh, interview user itu apa? Padahal waktu itu bilang bahwa di sini diklat belajar bahasa Jepang untuk persiapan berangkat. Kemudian dikatakan bahwa kalian tentukan mau bidang apa. Itu yang kedua, tentukan bidang apa. Yang ketiga, kalian pembayarannya mau lunas cash atau dana talangan. Nah, di situ aku bingung. Loh, katanya aku yang backgroundnya nggak punya modal bisa ke Jepang. Karena yang dikatakan nah, kok ini udah dari awal udah
bilangin kalau mau cash apa dana talangan. Tapi di situ akhirnya tetap diem dulu. Diem dulu. Kemudian yang terakhir, 1 minggu pertama tidak dikenakan biaya apapun karena masa uji coba. Kalau kalian lanjut, silakan tentukan pembayarannya mau cash atau dana talang. Kembali lagi ke poin 3 tadi. Akhirnya 1 minggu berjalannya waktu, belajar di situ, akhirnya nggak berani aku ngomong langsung di depan direkturnya banyak siswa-siswa yang lain, terus ngechat di grup nggak berani. Akhirnya ngajak ngobrol sebentar, Pak boleh ngobrol sebentar? Oh iya ya boleh boleh boleh. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba orang itu ternyata yang direkturnya itu juga orang Jawa, orang Lampung tapi dia Jawa. Lampung Jawa. Akhirnya cocok di situ bisa ngobrol akhirnya. Keluh kesah terus apa namanya keraguan-keraguan semua apa namanya aku sampaikan semua dan akhirnya bilang oh berarti nggak baik karena dari pihak kami tidak ada memungut biaya apapun sampai sudah selesai uji coba selama 1 minggu di kami baru itu nanti ditentukan, itu pun dinyatakan dari awal mau bayar di dana talangan atau lunas cash. Oh berarti saya kena tipu ya Pak. Situ. Ayo minum dulu. Akhirnya di situ saya kena tipu ya Pak. Nah, di situ akhirnya sedikit kena mental. Sedikit mental. Emang kalau mau berangkat ke Jepang itu susah, senangnya itu banyak ya. Betul. Apalagi kalau kita minim informasi, ya. Betul. Sebaiknya sebisa mungkin sebelum berangkat ke Jepang, kita pengen bidang apa yang kita tentukan itu sudah tahu. Jangan sampai nanti ketika sudah sampai di LPK, ya kita bingung ingin bidang apa, atau sudah sampai di Jepang nanti kita menyesal. Betul. Karena sudah di Jepang sudah terlanjur mau nggak mau, jangan sampai kalaupun sudah seperti itu kita ingin kabur, itu kan malah nggak baik ya, rusak nama baik betul. dari ini kita sendiri. Terus setelah curhat sama itu direkturnya, bagaimana tanggapan dari direkturnya? Ya akhirnya cuman dia bilang, oh berarti yang nggak terbuka karena dari kami juga nggak ada memungut biaya apapun yang itu tadi sampai sudah masa uji coba selama 1 minggu dan karena kita ini yang kamu bayarkan semua ke LPPK tadi tidak ada sepeser pun yang masuk ke kita karena kita itu mendapat semua apa namanya pembayaran itu langsung dari siswa dan jadi tidak ada perantara-perantara yang lain. Dan akhirnya oh ya udah Pak. Terus kamu gimana? Ya saya sudah terlanjur all in semua Pak. Sudah terlanjur mempertaruhkan semua Pak. Udah sampai sini ya mau nggak mau pulang harus bawa sesuatu Pak. Ya udah berarti kamu lanjut ya iya Pak. Pembayarannya dana talangan. Dana talangan. Dan dijelaskan dana talangan itu dibayarkan setelah bekerja di Jepang. Dan untungnya juga nggak langsung. Jadi sampai ke Jepang itu dikasih tenggat waktu 2 bulan. Akhirnya mulai cicilan pertama itu dibayarkan ketika sudah 3 bulan tinggal di Jepang. Di bulan ketiga. Di bulan ketiga berarti ya, bukan pas gaji pertama kita langsung bayar. Enggak, ada tenggangnya ya. Betul. Jadi di bulan ketiga sudah tinggal di Jepang dan apabila di bulan ketiga di Jepang pun masih belum menerima gaji, bisa dilanjut di bulan keempatnya. Itu ada tenggang waktunya nggak sih selama berapa? Tenggang waktunya 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Jadi 10 kali cicil. Berapa itu? Sampai berapa dulu? Waktu itu saya kena 43. 43 dan 43 itu di tahun 2023. Iya. 43 di tahun 2023. Terus ada penjaminnya.
penjaminnya itu ijazah asli SD sampai SMA, kemudian akte kelahiran asli. Itu. Ya, jadi sebelum berangkat, berkas-berkas itu tadi dijaminkan di tadi dan akan disimpan sampai kita melunasinya. Dan kebetulan alhamdulillah sudah lunas, dikirim balik langsung. Langsung dikirim. Via paket dikirim langsung. Berarti SO tersebut amanah ya. Amanah, Data amanah semua sekali. tidak ada yang hilang. Amanah sekali, nggak ada yang hilang. Dan dipaketkannya pun sama seperti waktu kita memberikan paket itu ke, jadi nggak ada yang hilang sama sekali, nggak ada yang sobek ataupun rusak, jadi benar-benar amanah. Ya kembali lagi, nggak beruntungnya ya ketemu Sebenarnya lagi. itu ya. Ya itu salah satu perjalanan ya. Betul. Terus setelah itu interview sama pihak perusahaan. Nah, jadi interview sama pihak perusahaan tuh nggak cuman sekali. Jadi yang pertama kali, ini agak mundur sedikit ya, kan ditanya akhirnya kan, kamu mau bidang apa? Terserah Pak, yang penting cepet berangkat. Oh ya udah, berarti kamu ini mau pengolahan mie ramen. Oh iya boleh Pak, nggak apa-apa. Sudah, akhirnya disiapkan buat interview itu kurang lebih 1 bulan sebelumnya untuk persiapan mensetsu di pengolahan ramen itu. Dan mungkin karena belum rezekinya nggak lolos. Itu interview pertama. Interview pertama. Kemudian interview kedua di Tobi. Tapi sebelumnya sudah ditanyakan memang, jadi nggak langsung dipaksa kamu harus mau Tobi, nggak. Jadi di awal tanyakan, kamu mau nggak Tobi? Tobi ini apa Pak? Tobi ini scaffolding, perancah. Jadi kamu bakal bekerja fisik, kemudian di luar ruangan. Kalau misalnya kena hujan ya kehujanan, kena panas kepanasan, apalagi di Jepang juga ada salju. Kamu bakal kena salju, gimana? Mau atau tidak? Ya mau Pak. Oh itu langsung tekan mau. Mau Pak. Tapi sebelumnya ya kita mundur balik. Itu kan tadi ketika di LPK penyangga kamu bayar 5 juta dulu. Ya. Setelah itu kan ke SO. Ya. Nah setelah itu sisanya itu dibayarkan juga. Sisanya nggak saya bayar. Nggak dibayarkan. Nggak saya bayar. Karena saya mikir gini, karena waktu itu aku buta info dan aku nggak tahu tentang perjepangan ini, akhirnya mau nggak mau aku minta tolong sama yang punya info. Kalau misalnya waktu itu LPK SO seterbuka dan seterperinci sejujur-jujurnya ngomong, aku bisa ngasih info, aku nggak bisa memberangkatkan kamu, tapi aku tahu step-stepnya, mau nggak aku bantu? Oke, berapa biayanya? Nah itu kan Lebih enak, ya lebih enak kan? Kalau misalnya pun diomong, aku udah ngasih kamu info, kalau misalnya aku minta 7 juta gimana? Dengan senang hati aku kasih pasti. Meskipun, oh iya maaf waktu sekarang belum ada 7 juta ini. Kalau misalnya aku cicil gimana? Dan akhirnya kan sama-sama terbuka dan enak. Tapi karena dari awal nggak ada terbuka kayak gitu, dan aku mikir waktu itu 5 juta dan uang yang dibilang untuk lolos psikotes. Iya, itu 2 juta. 2,5 juta. Sekitar 7,5 juta. Dan saya mikir bahwa 7,5 juta untuk dia memberikan informasi saja. Tanpa ada mengurus berkas atau apapun lah. Menurut saya juga ya kita nggak bisa ngomong itu uang yang sedikit. Kalau misalnya terbuka dari awal, saya dengan senang hati memberikan. Jadi sama-sama membantu lah akhirnya. Sudah, akhirnya sisanya nggak saya bayar. Nggak dibayar. Itu berarti belajarnya 3 bulan ya? 3 bulan. Ya, mungkin juga kalau terbuka ya, kalau LP tersebut terbuka, kita kan lebih enak ya. Tapi juga agak sakit hati juga ya. Betul. Ya, mungkin anggap aja itu uang untuk kita belajar di situ lah. Gitu ya. Nah, akhirnya kembali lagi mensetsu, yang kedua Tobi akhirnya nggak lolos lagi. Nggak lolos lagi. Akhirnya sempat putus asa. Kalau memang rezekiku ke Jepang, mensetsu terakhir ini
diloloskan. Mhm. Tapi kalau Harapannya itu. ya harapannya itu. Tapi kalau memang di Mensetsu ketiga ini nggak lolos lagi, nggak bakal pulang. Aku bakal terus di sini. Hmm. Soalnya aku sudah terlanjur jauh sampai ke Jawa Barat, pulang nggak bawa apa-apa. Mhm. Dan akhirnya di bulan Agustus tanggal 7 2023 diumumkan kelulusannya. Akhirnya lulus. Kira lu. Akhirnya lulus, kemudian di singkat cerita teman-teman saya yang lulus di bulan-bulan sebelumnya yang pengolahan makanan, Mhm. kemudian topi itu tadi, belum ada informasi buat COE-nya lulus. COE-nya turun belum ada. Turun belum ada. Belum ada. Tiba-tiba di bulan Oktober, selisih 1 bulan, yang perusahaan saya itu yang bagian perusahaan saya itu diumumkan bahwa COE-nya sudah keluar keberangkatan di bulan November tanggal 27. Dan di situ sangat kaget soalnya loh, Mensetsunya diumumkan lulus baru Agustus. Kok tiba-tiba November udah berangkat? Padahal yang sudah Mensetsu bulan Mei, bulan April Tapi belum keluar. belum keluar COE-nya. Malah diinfokan keluarnya di 2024 Januari. Sangat mundur. Terus akhirnya, oh ya sudah. Berarti saya boleh pulang, Pak. Saya kan Mhm. jauh dari Jawa Barat. Saya di Jawa Timur. Oh iya, ya tolong Pak dikasih yang sedikit lebih lama. Saya di sini belum pernah pulang sama sekali 6 bulan. Mulai dari bulan 14 bulan Mei tanggal 14 itu sampai November sampai Oktober itu belum pernah pulang sama sekali. Selama kurang lebih 6 bulan. Terus diizinkan sama. Diizinkan dikasih pulang 3 minggu. Di mana yang lainnya yang temenku barengan itu cuma dikasih pulang seminggu, aku dikasih 3 minggu. Terus kabar dari itu kan diterima ya? Iya. Itu tanggapan dari keluarga itu gimana? Nah, tanggapan dari keluarga cuman bilang, "Oh, akhirnya kamu bisa ya ke Jepang." Heeh. Soalnya apa ya? Yang tak takutin itu ketika aku bilang pengen ke Jepang, nanti orang tuaku harus mikir lagi, uang dari mana lagi nih buat Mhm. berangkatin ke Jepang kan. Mhm. Akhirnya, maaf ya, nggak bisa support biaya. Nggak apa-apa, doa aja udah cukup. Buktinya ini aku bisa, meskipun jalurnya nggak gampang lah. Akhirnya, kapan pulang? Ini sudah mau perjalanan pulang. Ya pulanglah, dikasih waktu 3 minggu pulang. Dan itu dipuas-puasin karena apa? Pertama berangkat 14 Mei ke Jawa Barat, nggak pernah pulang sama sekali. Terus di Oktober itu pulang, cuman 3 minggu tiba-tiba langsung ditinggal buat 3 tahun. Mhm. Buat ditinggal di 3 tahun. Ya berat, prosesnya berat. Cuman yang diyakini kalau misalnya udah terlanjur masuk, selesain, harus dituntasin. Tuntasin. Jangan sampai udah terlanjur masuk, karena ada tekanan, ada problem, akhirnya keluar di tengah-tengah jalan. Akhirnya kalau sudah masuk, selesaikan baru keluar. Karena kita memutuskan untuk berangkat, ya Betul. mau nggak mau segala rintangannya harus diselesaikan. Ya, Jangan betul, betul. sampai pulang dengan tangan kosong. Kan Betul, mengecewakan kita juga, keluarga juga. betul. Terus setelah itu berangkat ke Jepang, ada pembelajaran dulu atau enggak? Berangkat ke Jepang, sampai di Jepang tuh tanggal 28 November 2023. Tanggal 29-nya kita langsung belajar di Senta. Belajar di Senta selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan belajar di Senta. Itu belajar di Senta yang ngajar orang Jepang juga. Orang Jepang juga. Untuk Dan makan bagaimana? untuk makan sih alhamdulillahnya dari pihak Kumiai, dari pihak Kumiai itu dikasih kayak uang saku, dikasih uang saku. Terus kemudian uang saku itu pengalokasiannya untuk hidup di Jepang selama 2 bulan awal. Selama 2 bulan. Jadi 1 bulan di Senta, kemudian 1 bulan di tempat bekerja nanti. Karena kan 1 bulan pertama kerja nanti kan nggak mungkin langsung dapat gaji. Mhm. Jadi dapat gajinya 1 bulan mundur.
Senta itu masak sendiri. Iya, betul, masak sendiri. Senta masak sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri. Selama di Senta 1 bulan langsung dikirim ke perusahaan. Ya, Nah, itu bagaimana itu? Pertama kali awal datang ke Jepang, terus sampai perusahaan, pasti kan kita merasa antara senang campur aduk dan ada ketakutan nggak? kalau ketakutan sih pasti ada, Mas. Ada. Pasti. Itu di apa itu kalau ketakutan? Ketakutannya aku orang Indonesia yang bukan di negaraku sendiri. Itu yang pertama. Aku harus kerja sama orang Jepang. Aku kalau misalnya ada masalah atau apapun, nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Oke lah, ada pihak UMIAI atau TSK, kemudian ada sensei penerjemah yang bisa membantu. Cuman kan untuk secara face to face langsungnya kan berarti kan kita sendiri yang harus menghadapi kan. Ketakutannya, aduh ini aku berarti yang nanggung semua sendiri ya. Tuh, itu hal yang pertama keluar waktu hari pertama kerja. Dan akhirnya karena mungkin belum ada apa namanya? PD ya, belum ada PD ya Belum Mas. ada PD. Akhirnya ngomong itu juga kalau misalnya kita pengen sesuatu baru ngomong. Jadi kayak misalnya paling paling remehnya tuh pengen ke toilet. Akhirnya sebelum ngomongin ke orang Jepangnya harus berapa kali dulu. Toire itemoi desu ka? Toire itemoi desu ka? Toire itemoi desu ka? Akhirnya baru ngomong ke orang Jepangnya, sumimasen, toire itemoi desu ka? Hai, dozo. Itu benar-benar pertama kali ya. Itu pertama kali. Belum ada apa namanya? Belum ada kepercayaan diri kan. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu berarti ketika sampai di Jepang nih, kan bidangnya tobi ya? Ya. Sempat ada bayangan nggak sih bidang topi itu bagaimana? Atau di SO itu ada nggak pembelajaran tentang bidang tersebut? Kalau waktu di SO udah diperingatin memang, nanti kamu kerjanya tobi berarti kamu fisik. Akhirnya waktu di SO dulu itu pembelajaran bahasa Jepang dan pembelajaran fisik ada sendiri-sendiri. Jadi Senin sampai Sabtu itu dibagi 2 sesi. Senin sampai Kamis itu untuk belajar bahasa Jepang full. Jumat dan Sabtu itu full fisik. Benar-benar full fisik. Jadi hari Jumat tuh fisik kayak push up, sit up, lari dan sebagainya. Hari Sabtunya itu rensu. Jadi tentang scaffoldingnya, tentang topinya kita rensu. Oh, masang-masang. Masang-masang kayak gitu. Terus kita pakai body Body harness, harness. ya kita pakai sarung tangan, pakai helm. Jadi benar-benar dipraktekin meskipun alat penggunaan scaffolding atau perancahnya itu Indonesia dan Jepang beda. Oh, berbedanya jauh nggak itu? Berbedanya sedikit jauh sih memang. Contohnya kayak di Indonesia tuh yang kita tahu perancah scaffolding itu kan bentuknya itu kotak kan, terus kemudian ada silangnya. Nah, kalau di Jepang ada juga itu bisa disebut wakugumi asiba. Jadi asiba itu untuk bangunan tinggi, tapi misalnya kita cuma mau ngerjainnya tuh bagian depan doang. Jadi bukan semua. Dan ada juga di Jepang tuh ada namanya Jaki Asiba. Jaki Asiba. Jadi kalau macamnya tuh banyak hampir ada 11 kalau nggak salah. Cuman yang tak tahu cuma 2. Wakugumi Asiba, Jaki Asiba, sama ada satu lagi, Tangkang Asiba. Jadi Tangkang Asiba tuh paling beda dari semuanya. Jadi dia cuma pakai selonjor besi, kemudian dihubungkan satu sama lainnya pakai kerambu. Pakai klem lah, bahasa Indonesianya itu klem. Berarti belajar ini lagi ya, harus belajar sendiri lagi ya. Penyesuaian lagi. Caranya berbeda ya. Betul, penyesuaian lagi. Akhirnya penyesuaian lagi. Dan akhirnya mau nggak mau yang udah dipraktekin di SO kemarin hampir nggak kepake semua. Berarti baiknya kalau bisa ya,
di Indonesia juga paling nggak mirip-mirip lah ya. Betul, Caranya sama, betul, pemasangannya sama, biar betul. nggak biar ketika datang ke Jepang nggak beda jauh. Ya, biar nggak beda jauh, Mm-mm. jadi paling nggak bisanya dimiripin lah. Iya, dimiripin ya. Ya, Emang bener-bener beda jauh gitu. beda jauh. Beda jauh. Dari beratnya, pemasangannya, Beratnya beratan mana? berat yang di Jepang. Berat yang di Jepang sampai Berat yang di Jepang. berapa kilo itu? Kalau ada yang biasa disebut itu saburoku ya, jadi tiangnya itu, Mm-mm. hasilannya itu ada saburoku atau hachikobu itu beratnya 13 kilo. 13 kilo satu ini Satu besi. besi Iya, dan itu panjangnya 3,60 meter. 3,60 meter. Iya. Kalau di Indonesia hanya berapa kilo? Kalau Indonesia tuh dia memang berat, cuman nggak panjang. Jadi Hmm, bawanya itu lebih mudah. Cuman kalau yang di Jepang karena sudah panjang, mm-mm. karena panjangnya itu jadi berat. Oh, Keseimbangannya lebih susah. keseimbangannya. Betul. Jadi kalau di Indonesia kayak yang X sama kota itu tinggal dibawa 2 tangan. Mm-mm, bisa ya. Ya, tapi kalau di Jepang karena dia panjang, akhirnya kita kayak bawa tiang bendera, Mm-mm. tapi versi beratnya Mm-mm. kayak gitu. Jadi lebih susah di keseimbangannya sih. Keseimbangannya. Keseimbangannya. Berarti di Tobi ini masang-masang bangunan rumah, hotel atau? Kebetulan perusahaan saya ini di bagian rumah eksterior. Jadi kayak misalnya dinding luar mau direnovasi, kita pasang banyak. Mm-mm. Kemudian nanti dikerjakan sama bagian eksterior luarnya. Kalau sudah lebih dari 1 bulan, 2 bulan udah selesai, kita bongkar. Itu pas pemasangan di luar itu kan biasanya ditutup sama jaring-jaring ya? Ya, itu namanya neto. Itu Neto. neto. Ya. Itu pasti ditutup ya? Pasti ditutup karena sebetulnya ditutup itu karena satu, untuk keamanan si eh, teknisi yang betulin rumahnya. Mm-mm. Karena kalau misalnya jatuh, nggak langsung jatuh keluar. Ibaratnya masih dalam satu area atau dalam scaffoldingnya. Yang kedua, kalau misalnya kayak peralatannya kayak palu, kemudian kayak impaktonya jatuh, itu nggak keluar dari jangkauan rumahnya. Misalnya di luar ini ada orang nyebrang ataupun ada anak-anak yang nyebrang jalan di trotoar akhirnya kejatuhan sama alat itu kan takutnya bahaya, makanya ada neto itu juga. Terus kemudian mencegah kalau misalnya ada debu ataupun ada barang yang jatuh nggak ke orang lain. Nah, berarti bangunan di Jepang itu kalau kita membangun itu sudah dipikirkan matang-matang ya? Betul, Biar nggak betul, ke tetangga mungkin, betul, ya takutnya betul. merusak bangunan orang lain. Jangankan untuk tetangga, karena apalagi Tobi ini ya, nggak cuman kepuasan pelanggannya yang dipikir, tapi lingkungannya itu akhirnya, oh iya berarti aku harus masang neto supaya orang lain nyaman. Sebetulnya kalau kita mau mikir bodo amat ya, aku kerja buat si A, aku masang scaffoldingnya, beres pulang. Tapi karena memikirkan orang lainnya itu tadi, ya sudahlah, aku pasang neto biar orang lain aman, pekerjaku juga barangnya jatuh nggak kena orang lain, sampai mikir seperti itunya. Kayak gitu. Ada nggak sih keluh kesah yang benar-benar pahit ketika bekerja di bidang tersebut? Kan bidang tersebut itu kan salah satu bidang yang sangat berat ya. Tuh. Dari panas, ya kan? Itu pasti kan kita butuh penyesuaian. Apalagi kalau kita fisiknya yang nggak kuat. Ada nggak sih? Mungkin di fisik itu berat sih. Karena kalau misalnya musim panas, kita kena panas. Kalau hujan, kita kehujanan. Kemudian kalau misalnya kita kena salju, juga kedinginan kan. Jadi untuk masalah fisik mungkin benar-benar berat. Jadi kalau yang mau masuk di Tobi, pikirkan ulang. Pikirkan ulang. Pikirkan ulang. Kalau memang karena ya sudahlah, aku siap menerima apa namanya Resikonya. resiko akibatnya siap ditanggung, silakan masuk Tobi. Tapi kalau misalnya memang bisa yang lain, mending yang lain. Mendingan yang lain. Karena kalau misalnya udah ngomong tentang fisik,
Di Jepang juga nggak main-main tentang fisik, udah kerjanya fisik, cuacanya ekstrim, Ekstrim ya. apalagi kita dituntut buat bener-bener 9 to 5 ya. Mm-mm. Jadi pikirkan ulang, kalau misalnya ada opsi lain selain topi, pikirkan ulang. Pikirkan Kalau ulang. memang sudah topi ini pilihan terakhir dan nggak ada yang lain lagi, ambil. Itu aja. Itu berarti pilihan terakhir gitu. Pilihan terakhir kalau bisa. Jangan kalau misalnya aku mau ke Jepang, mau topi, nanti jadi saya part 2 nanti. Jangan. Cukup saya Hmm. aja. Minum dulu Mas. Jadi kalau bisa, kalau nggak ada pilihan lagi, topi. Tapi kalau untuk dari awal ada pilihan lain, yang lain aja. Itu salah satu harus menentukan ya. Betul. Jangan sampai ketika kalau kita sudah sampai ke Jepang ya, kita salah langkah. Betul. Itu sangat pahit kalau udah salah langkah. Terus ada nggak kejadian dari temen atau dari Mas tersebut pernah jatuh? Kalau sampai hari ini yang jatuh, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau misalnya waktu di atas, kemudian eh, peralatannya ada yang jatuh, ada. Tapi kalau orangnya sampai jatuh, alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah. Dari anak pemagangnya kita bertiga juga belum ada. Hmm. Soalnya kita mikirkan kerja kita juga udah capek. Kalau misalnya kita jatuh, pasti lebih capek lagi. Karena mikir, waduh aku nggak kerja. Dan bulan depan gajiku berapa ya? Bener, bener. Jadi mau nggak mau, mending dimarahi karena lama, karena lelet, tapi aman, daripada cepet dapat pujian, tapi jadi jatuh. Kalau Itu aku itu pribadi salah gitu. satu pesan juga Ya, ya. betul. Ya, jadi jangan sampai karena kita pengen terlihat bagus, terlihat Mm-mm. keren di depan orang Jepang, tapi nggak memikirkan keselamatan pribadi. Mm. Jadinya yang rugi kita sendiri. Kalau orang Jepang, ruginya mungkin dia kehilangan tenaga kerja. Tapi kalau kita, bisa jadi kita kehilangan masa depan kita sendiri. Bener, bener. Apalagi yang jadi taruhannya keselamatan kan. Kesel. Ada nggak sih penyesalan? Udah masuk Tobi nih sampai saat ini, sampai tahun kedua ya. Ya, tahun kedua. Ada nggak sih penyesalan? Kalau penyesalannya sih, eh, kenapa nggak dari dulu? Buat cari tahu ada yang namanya magang. Hmm. Karena kalau misalnya mungkin tahu lebih dulu, mungkin nggak akan melewati yang namanya daftar kuliah, kemudian putus di tengah jalan, kemudian ketemu ketipu. Jadi kan akhirnya tahu lebih awal dan mengurangi resiko bahwa umur juga kan udah nggak muda lagi. Hmm. Maka dari itu, kalau misal diomong penyesalan, kenapa nggak dari dulu taunya? Kenapa Hmm. kok yang ditahu cuman, oh ke Jepang berarti buat sekolah. Itu sih, buat yang penyesalan dari Itu sekarang. penyesalan dari Iya. sekarang. Terus harapannya apa sih buat teman-teman nih kan? Banyak teman-teman yang mungkin belum tahu ya sistem berangkat ke Jepang Betul. atau pekerjaan di Jepang, beratnya kerja di Jepang, ya kan? Apalagi di bidang Tobi, Topi. pasti itu kan sangat berat. Ya. Posisi kerjanya di luar, panas kepanasan, hujan kehujanan, dingin kedinginan, tangan bisa sampai baal ya. Betul, Pak. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman biar teman-teman nggak sampai salah langkah lah? Gitu kan kita kan berbagi ya buat teman-teman. Mungkin yang bisa saya sharing ya, lebih banyak buat cari info. Cari info itu dalam arti jangan langsung ambil mentah-mentah. Misalnya bisa ke Jepang. Oh, berarti kita bisa dengan bayar sekian. Jangan. Jadi dicari tahu dulu. Oh, berangkat ke Jepang, program magang. Program magang itu apa sih? Apa resmi di negara kita Indonesia ini resmi pemberangkatannya? Terus persyaratannya apa saja? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, sebisa mungkin belajar bahasa Jepangnya.
lebih dahulu. Soalnya kan kita di sini kerjanya sama orang Jepang, nggak mungkin kan kita pakai bahasa Indonesia. Nah, Makanya kita harus matengin bahasa Jepang kita supaya nggak jadi eh, nggak jadi orang yang ketinggalan kalau misalnya pas kerja. Takutnya karena kita kan minoritas nanti kamu nggak bisa kerja, bahasa Jepangmu jelek dan yang lain-lain, kita nanti nggak kena mental kan. bener. Akhirnya siapin dulu lah bahasa Jepangnya. Terus yang ketiga, kalau memang mau kerja di Jepang, dari awal tentuin mau bidang apa. Itu menurutku tiga itu yang paling penting sih. Cari infonya harus mateng, bahasa Jepangnya juga harus disiapin, terus dibulatkan tekadnya mau kemana, mau ngapain di Jepang. Jadi kalau misalnya nggak disiapin 3 poin tadi, ya bakal sama kayak saya. Jadi nanti bakal ada penyesalan-penyesalan dari orang lain lagi nanti. Dan itu kalau bisa jangan sampai. Kalau bisa dengan adanya kita berbagi informasi di sini, yang lain bisa ngambil pelajaran lah. Soalnya kan kalau hal yang buruk itu nggak selalu jadi buruk selamanya, mungkin jadi pembelajaran buat yang lain. Tuh. Jadi 3 poin lah tadi. Cari infonya harus mateng, bahasa Jepangnya disiapin, dan juga tentuin mau ngambil bidang Bidang apa. apa? Nah, itu yang Iya, paling penting. ya ini salah satu ujian terberat ya buat kita ya, Betul, apalagi buat kawan-kawan yang pengen berangkat ke Jepang. Itu memang harus dipersiapkan semuanya. Dari mentalnya, bahasanya, informasinya. Jangan sampai informasinya gitu nggak valid, terus menyusahkan diri kita sendiri. Karena kan biaya yang diperlukan itu kan nggak sedikit ya, nggak sedikit. nggak sedikit. Jangan sampai kita salah langkah, terus dan jangan sampai juga kita mengorbankan uang keluarga begitu banyak, tapi Betul, kita nggak berangkat. betul. Ya itu kan jadinya kita membebani ya, membebani keluarga. Nah ini salah satu masukan dari sahabat kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan, Amin. jangan sampai salah langkah ke depannya. Dan buat yang pengen cerita-cerita, yang sharing-sharing, boleh datang ke sini, kita ngobrol. Karena kan kita ngobrol di sini bukan buat diri kita sendiri, ya, sharing-sharing buat teman-teman kita, berbagi ilmu. Nah, karena rezeki kita juga bukan buat diri kita sendiri. Kalau bisa buat orang lain, keluarga, insya Allah berkah ke depannya. Betul, betul. Terus perjalanan di Jepang juga kalau kita mensyukuri ya, kita mensyukuri bidang yang kita tekuni. Walaupun terkadang gajinya itu mungkin awalnya nggak sesuai ya. Awalnya nggak sesuai, tapi kita belajar mensyukuri kalau seumpamanya gaji kita hanya sekian, berarti pola hidup kita itu harus dikurangi sedikit. Karena kita kan ke Jepangnya bukan hanya untuk berfoya-foya. Betul. Kita juga punya tujuan ke depannya, entah ingin menikah, buka usaha, jangan sampai kalau sudah sampai di Jepang kita terlarut foya-foya, euforia, dan pulang ke Indonesia kita nggak dapat apa-apa kan jadinya eh, beban juga di diri kita, malu juga. Masa ya kita pulang dari merantau kita nggak punya apa-apa. Paling nggak kan kita punya pegangan entah itu rumah atau modal untuk usaha Betul. gitu. Itu salah satu pesan dari kawan kita, semoga bermanfaat. Selebihnya kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami, ya mudah-mudahan dimaafkan dan insya Allah berkah ke depannya buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.